Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Menanggapi sebuah persoalan teman-teman sahabat Aris Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan, bagaimana hukum membuka lembaran mushaf dengan telunjuk yang dibasahi dengan air ludah? Jadi kan sering teman-teman kan membuka Al-Quran, mushafnya itu dengan kita buka dengan sedikit, sebagaimana yang sering kita lihat dengan orang-orang kita dahulu. Lantas bagaimana Islam menjawabnya? Terus saksikan video ini sampai selesai, jangan di skip. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya. Let's go. Baiklah sahabat Aris Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi kalian yang belum menekan tombol subscribe, maka bisa kalian di bawah sini klik tombol subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari sahabat Aris. Baik, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana jika kita membuka mushaf atau sedang membaca Al-Quran, membuka lembaran demi lembaran itu dengan air ludah? Ini tentunya membuat kita sebagai seorang yang rajin membaca Al-Quran pastinya harus tahu hukumnya dulu ya teman-teman ya. Atau kalian yang baru tahu tentang hukum ini, wajib kalian tonton terus. Jadi dalam menjawab hukum ini ada dua hukum ya teman-teman ya. Yang pertama itu kita pendapat dari Imam Ibnu Hajar, itu kita bisa buka di kitab Al-Hawashi Madaniyah di juz 1 halaman 116. Di situ beliau mengungkapkan bahwa yahrumu ya masul mushafi, diharamkan memegang atau lembaran mushaf itu bi asba'i alaihi riq, dengan ujung yang dibasahi dengan air ludah. Nah ini langsung saya bacakan artinya. Keharaman di atas apabila tangan tersebut masih basah dengan air ludah hingga dapat membasahi mushaf. Jadi kalau kalian membuka lembaran itu dengan membasahi ujung jari kalian, lalu kalian menyentuh mushaf itu dengan dalam keadaan basah, ini menurut Imam Ibnu Hajar itu sangat dilarang, haram. Karena apa? Karena Al-Quran ini adalah suci, Quran yang mulia, kitab suci umat Islam, maka tidak layak air ludah membasahi di permukaan di setiap lembaran-lembarannya itu. Jadi teman-teman, kalau saran saya, berhati-hatilah dalam membuka mushaf yang sering kalian basahi ujung jari kalian dengan air ludah itu ya. Namun ini juga pendapat, kalau kita merujuk ke pendapat ulama lain, ada juga di kitab At-Tuhfah Al-Muhtaj, itu Imam Romli ya. Imam Romli itu juga memberi komentar bahwa mungkin mushaf sekarang tidak seperti mushaf orang-orang dulu, lembarannya mungkin agak kasar atau sulit. Maka beliau di dalam menyampaikannya adalah boleh membuka Al-Quran dengan jari yang diberi ludah tersebut asalkan tidak menimbulkan penghinaan karena dapat mempermudah. Jadi hukum beliau berpendapat boleh asalkan membukanya itu tidak ada unsur menghinakan Al-Quran dan memang itu bertujuan untuk mempermudah kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, ya kan? Apalagi dzalika haitsu qusida bihil i'anah, apabila orang tersebut itu tujuannya adalah untuk mempermudah ya, bukan untuk menghinakan Al-Quran, mempermudah saja. Dalam hal demikian beliau memberikan komentar boleh ya, boleh kita sekedar membasahi tapi tidak ada unsur menghina ya teman-teman ya. Ini diperbolehkan. Jadi kawan-kawan yang bertanya di sini insyaallah terjawabkan ya, bahwa selayaknya kita dalam membaca Al-Quran dalam keadaan suci, dalam keadaan tenang, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas Al-Quran yang kita baca itu dalam keadaan rapi,
ya, tidak kita kotori dan tersusun di antara rak-rak yang sering kita baca. Jangan hanya disimpan Al-Quran itu teman-teman tanpa kita baca. Bahkan ada Al-Quran yang berdebu. Masya Allah, sayang sekali ya. Di mana pemiliknya? Padahal Al-Quran itu adalah syafi'an, akan memberi syafaat kepada setiap siapa saja yang membacanya. Oke, jelas ya teman-teman semuanya ya. Terima kasih atas tayangan ini, tontonan kalian di channel ini. Mudah-mudahan berkah. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.